Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farudin dengan NIK 11 2022 144476. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir yang saya kerjakan. Untuk yang pertama, ini ada beberapa endpoint yang saya kerjakan, yaitu register, batch enroll student, content comment moderation, dan lain-lain. Untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan pada Docker Compose-nya. Untuk pada Django-nya ini saya namai container name-nya prepare LMS dan berada pada port 8001. Dan untuk pada Postgres-nya itu saya namai prepare DB. Dan untuk Docker file-nya di sini saya benar. Requirement text di sini saya menggunakan Django sebagai framework, Psycho PG2 binary sebagai driver police-nya, Pillow untuk mengolah gambarnya, dan Django Ninja Symbol JBT untuk web token-nya. Untuk yang pertama ini ada endpoint yang saya kerjakan yaitu register. Langsung saja ke penerapan API registernya. Di sini saya sudah membuat beberapa catatan untuk mengetes API-nya. Untuk pertama ini register. Pada body row-nya di sini saya mengisi username, password, email, first name, dan last name. Untuk username kita pilih sesuai yang kita inginkan. Coba kita pilih Ragil, passwordnya sama, Ragil, M, Ragil. Dan kita pilih post, coba kita send. Maka akan keluar message pengguna berhasil didaftarkan. Oh lupa, untuk membuka websitenya, coba kita buka ke Docker, pilih open in browser. Coba kita masuk sebagai admin. Oke, di sini adminnya sebagai teacher. Untuk register tadi endpoint-nya, kita bisa cek di bagian user. Maka nanti akan ketampil di bagian user ini. Tadi kan kita ngisi Ragil. Ini Ragil sudah terdaftar di bagian usernya. Maka Ragil sudah terdata sebagai siswa. Untuk endpoint selanjutnya, batch enroll student. Langsung saja kita ke penerapan API-nya aja. Dan kita isi body pada row-nya. Dan pada method post kita send juga. Maka student enroll successfully message-nya. Untuk mengecek pada halaman adminnya kita bisa menggunakan ini batch enroll. Seperti pada tes API di Django tadi, di Postman tadi, itu kita bisa memilih course dan beberapa student IDs yang bisa kita pilih. Coba kita enroll student, maka akan keluar tampilan student enrolled successfully. Dan kita bisa mengeceknya di subscriber makul. Maka coba kita refresh, maka akan nambah di sini ada 14 subscriber makulnya. Untuk selanjutnya yaitu endpoint content comment moderation. Untuk endpoint content comment moderation ini kan memungkinkan teacher untuk menemukan apakah suatu komentar pada konten course-nya boleh ditampilkan atau tidak. Oke, kita langsung saja ke
bagian tes API-nya di Postman. Coba kita send, maka akan keluar message komentar berhasil dimoderasi. Nah, untuk mengeceknya di halaman administrasi itu di bagian komentar. Ini tadi sebelumnya ini tuh belum dimoderasi atau diizinkan oleh teachernya. Coba kita ulang lagi. Ini disetujuinya kita uncheck list set. Kan di sini merah. Coba kita tes pakai API-nya. Kita send lagi. Kita refresh. Maka di sini akan checklist disetujui oleh teachernya. Oh lupa, untuk penjelasan kode programnya, untuk yang bagian register tadi, bentar, review, register user. Untuk kode program pada register user, di sini saya menggunakan username, password, email, first name, dan last name untuk membuat register atau memasukkan data pada register usernya. Jika data sudah ada, maka akan keluar username sudah ada, dan jika data belum ada, maka akan keluar pengguna berhasil didaftarkan dan masuk. Untuk yang tadi pada endpoint enroll course atau batch enroll, di sini pada kode program ini, bentar, batch enroll, di sini saya membuat course dan student sebagai acuannya untuk memasukkan apakah batch enroll itu sudah divalidasi menggunakan course dan studentnya. Oke, untuk penjelasan konten comment moderation-nya pada kodenya ini saya mengisi body is approved, user ID sesuai tadi pada tampilan di tes API-nya di Postman. Untuk selanjutnya yaitu adalah endpoint user activity dashboard. Coba kita langsung saja ke penerapan API-nya. Untuk menampilkan user activity dashboard-nya, kita bisa menyesuaikan user activity pada user apa sih, IG mana sih usernya yang pengen kita cek. Coba di sini saya ingin mengecek untuk user 2, user activity-nya. Coba kita, bentar, ini diganti get. Coba kita send. Maka akan keluar tampilan course student-nya 1, course grade-nya 1, comment rating-nya 0, dan content completed yang sudah diselesaikan itu 1. Untuk penjelasan kodenya, bentar, ini kan user activity dashboard di dalam nah ini untuk menampilkan statistik user activity ya, yang tadi kan activity ya, yang di atas ini kan ya, yang ini user activity dashboard, di mana di sini akan menampilkan sebuah course student, course created, comment written, content completed sesuai dengan hasil pada API user activity pada ID user 2. Untuk endpoint selanjutnya ini yang saya kerjakan itu course analytics. Coba kita langsung saja ke tes API-nya di Postman, course analytics. Di sini juga bisa memilih user mana saja yang pengen dicek atau dites
Untuk melihat course analitiknya, di sini saya coba mengecek user ID 1, coba kita, maka akan keluar tampilan hasil output member score-nya 6, content score-nya 1, comment score-nya 1. Untuk penjelasan kode programnya ini berada pada ini, dev course analytic, di mana ini akan menampilkan user ID atau keluaran member score-nya yang tadi pada keluaran API ini sama persis. Terus ada content counts dan comment count. Untuk endpoint selanjutnya ini yang saya kerjakan yaitu content scheduling, di mana teacher dapat menjadwalkan konten untuk dirilis pada waktu tertentu saja. Di luar waktu tersebut, konten tidak boleh muncul pada saat dirilis. Itu improve. Berarti, oke, kita langsung saja ke halaman admin. Di dalam konten matkul, coba kita menambahkan data sebagai data, dan matkulnya adalah belajar Django. Deskripsinya belajar lebih dalam. Untuk matkulnya kita bisa menyesuaikan yang kita pilih. Untuk induknya juga sama seperti matkul. Di sini tanggal rilisnya, di mana tanggal rilis ini kita bisa set sesuai yang kita inginkan untuk rilisnya, sesuai yang endpoint tadi, improve tadi, yaitu content scheduling, di mana kita bisa membuat scheduling untuk konten tanggal rilisnya. Di sini saya isikan untuk today dan time-nya 0. Coba kita share, maka akan keluar yang tadi yang sudah kita isikan, yaitu belajar Django ya, yang akan dirilis pada Januari 7, 2025. Untuk kode programnya, untuk content scheduling itu benar di bagian field content scheduling. This course personal. Content scheduling berada pada course. Ini di dalam kelas komen, yang dimana tadi mengisi sebuah konten pengguna, komentar, dan apakah itu disetujui. Enggak sih, enggak. Yang tadi kan, oh iya, content scheduling, yang scheduling. Bentar. Content scheduling. Content scheduling. Ini yang course konten ini. Maaf, tadi salah. Untuk yang content scheduling ini saya membuat sebuah kelas course konten, yang dimana ini memasukkan sebuah file, nama matkul, chef tadi, matkul, induknya tadi, dan juga tanggal rilisnya, yang dimana ini adalah scheduling, atau lebih tepatnya konten schedulingnya yang pengen dirilis kapan gitu. Untuk endpoint selanjutnya yaitu course enrollment limit. Oke, kita langsung saja ke penerapannya. Untuk yang pertama ini ada pengetesan API untuk mendaftar course enrollment limit. Ini kita pilih method post, dan juga ini kita bisa mengisi body header-nya. Ya, untuk course enrollment limit ini itu yang pada API ini itu digunakan untuk mendaftar siswa, dan untuk mendaftar dan siswa tidak bisa mendaftar dengan course yang sama. Ini kan tadi saya udah coba itu
Yang di data 2 itu course ID 2 itu udah penuh. Coba kita post yang course ID-nya 3, maka akan keluar user sudah terdaftar. Oh, ini yang sudah terdaftar. Coba kita ganti course ID 2. Oh, ini kuota sudah penuh. Coba kita ulangi lagi, user ID 4. Kita tekan course tidak ditemukan. Oh iya, coba kita ganti setting. User kategori ini, coba kita ganti user ID-nya 2. Oh, juga sudah terdaftar 3. Sudah terdaftar. Bentar. Ini diganti 2 ID. Dulu. Tanggal. Bentar. Nah, maka akan keluar message user berhasil didaftarkan ke course. Ya, user ID 3 yang sudah berhasil didaftarkan pada course ID 3. Untuk penjelasan kodenya pada course enrollment limit disetujui atau enggaknya benar. Yang di tadi, yang disetujui atau enggaknya. Untuk penjelasan kodenya pada course enrollment limit ini ada di dev enroll course, yang dimana tadi pada tes API-nya mengisi course ID, user ID. Jika user sudah terdaftar, maka akan keluar message error, dan jika user sudah berhasil terdaftar, ada user berhasil terdaftar, maka akan keluar message user berhasil didaftarkan. Oke, untuk endpoint course enrollment limit yang teacher bisa menentukan jumlah maksimum student. Oke, langsung saja ke penerapan API-nya di Postman. Bentar. Jadi nanti kita bisa mengeset maksimal studentnya. Oke. Oke. Jadi nanti untuk course ID 2-nya kita buat max studentnya, coba kita W, kita coba send, maka akan keluar tampilan jumlah maksimal siswa berhasil didapatkan. Untuk kode penjelasannya ini berada pada daftar max student, yang dimana tadi mengisi course ID dan max studentnya. Jika data berhasil diisi atau data misinya sudah benar, maka akan keluar message jumlah maksimal siswa berhasil ditetapkan. Untuk API selanjutnya, endpoint selanjutnya yaitu course completion certificate. Untuk tes completion certificate-nya, coba kita tes API-nya di Postman saja. Benar. Coba kita isi body row-nya. Di sini coba kita buat sebuah sertifikat pada course ID 1 untuk user 2. Jadi user 2 yang berada pada course ID 1. Coba kita send, maka akan keluar message course market as complete. Untuk penjelasan API-nya, untuk penjelasan kodenya, ini yang market yang sertifikat, yang ini bentar, pas market converted. Nah, yang ini kan tadi kita ngisi sebuah course komplit atau membuat sebuah sertifikat pada sebuah user ID yang berada pada course ID yang ditentukan.
sesuai apa itu tes API yang keluar tadi kan message course market as combat, maka ini pada kode programnya saya tulis sesuai sama dengan tadi keluaran tadi message course market as combat. Untuk melihat user yang sudah mendapatkan sertifikatnya, kita bisa lihat di bagian adminnya atau tampilan HTML sertifikat ini. Maka akan keluar tampilan sertifikat jika user yang kita isi tadi menyelesaikan atau komplit pada course-nya. Tadi kan kita ngisi user ID-nya 2, di sini admin sebagai user ID 2 dan sister sebagai course ID 1. Untuk selanjutnya yaitu ada endpoint announcement, fitur course announcement. Di sini pada course announcement-nya itu membuat sebuah CRUD announcement. Untuk yang pertama kita bisa ke tes API-nya. Bentar. Untuk yang pertama kita bisa mengetes API grid pada announcement atau menambahkan sebuah pengumuman. Kita isi body role-nya sesuai pada kode program ini pada kode program grid announcement. Bentar, akan show grid announcement di kategori grid announcement ini. Nanti pada API-nya kita mengisi sebuah post ID, title, content, release date, dan juga user ID-nya. Coba kita langsung saja. Ini saya sudah isi sesuai yang saya inginkan. Coba kita send, maka akan keluar message pengumuman berhasil dibuat. Coba kita lihat di bagian tampilan adminnya pada announcement. Tadi kita isi pengumuman baru. Oh, ini udah keluar. Maka akan keluar pengumuman baru atau announcement pengumuman berjudul pengumuman baru. Coba kita isi lagi announce pada ID 1. Coba send, pengumuman berhasil dibuat. Kita refresh. Oh, ini maka akan keluar pengumuman yang berjudul announce. Oke. Untuk yang editnya berarti untuk yang di bagian edit announcement, coba kita langsung saja tes API-nya. Ini oke, sudah. Bentar, edit announcement pada ID 1. Coba kita di user ID 2 kita edit sebelum ke penyelesaian API ini kita lihat dulu di tampilan admin ini. Kan ini pengumuman diedit tampilannya masih. Nah, ini kita ganti title-nya edit. Oke, lalu kita send, maka akan keluar pengumuman berhasil diubah. Coba kita kembali lagi ke tampilan admin. Nah, kita refresh dan maka akan keluar judul yang sudah diperbarui atau diupdate. Untuk selanjutnya show announcement. Untuk show announcement kita tinggal show announcement 3. Nah,
kita bisa melihat announcement apa saja yang sudah dibuat oleh user atau lebih tepatnya teacher. Ini ada darurat, kesadaran, ada pengumuman baru, ada data mana lagi, ada rilis update dan juga keterangannya. Pada pengumuman ID 3 atau lebih tepatnya ID pengumuman 3. Untuk selanjutnya itu ada delete announcement. Oke, kita langsung saja ke penerapan API-nya pada Postman. Kita akan mencoba mendelete announcement pada announcement ID 4. Maka akan keluar pesan pengumuman tidak ditemukan. Bentar, kita ubah lagi. Coba kedua, chat hanya tidak satu pengumuman berhasil dihapus. Coba kita refresh kembali, maka akan hilang untuk judul pengumuman atau announcement pada judul edit tadi. Untuk fitur selanjutnya yaitu yang saya buat itu ada fitur kategoris manajemen. Di sini disuruh membuat sebuah endpoint add kategori show delete. Untuk ke penerapan API-nya kita langsung saja ke bagian yang pertama, endpoint pertama, add kategori. Oke, terus kita masukkan sebuah kode JSON-nya ke body raw dengan nama kategori 1, user ID 2. Kita post, kita save, maka akan keluar message kategori berhasil dibuat. Lalu kita coba lihat di bagian tampilan adminnya di kategori. Nah, maka akan keluar data kategori 1 sesuai yang kita isi pada tes API di Postman tadi. Yang dibuat oleh user ID 1 tadi yaitu admin. Untuk selanjutnya itu endpoint delete, coba kita tes API-nya di Postman. Terus kita copy kode JSON-nya. Nah, user ID 2 kategori 1 langsung kategori tidak ditemukan. Kita pakai user ID 1 ditemukan ganti ID. Nah, maka akan keluar message kategori berhasil dihapus. Coba kita lihat di tampilan admin. Kan ini ada 7 kategori. Coba kita refresh setelah di delete tadi di API. Nah, maka akan keluar 6 kategori saja, atau lebih tepatnya 1 kategori sudah dihapus. Untuk endpoint selanjutnya yaitu tadi kan udah nge-add, nge-delete, nge-show. Kita menampilkan saja, jadi kita tes di API-nya coba dengan metode get. Coba kita send. Nah, ini maka akan keluar hasil data dari kategori, semua kategori. Oke, sudah. Berarti ini saya sudah mengerjakan lebih dari 15 poin. Dan ini coba kita lihat tampilan adminnya. User, announcement, kategoris, data mata kuliah, komentar, konten matkul, dan juga subscriber matkul.
Oh, lupa untuk penjelasan kategorinya untuk show announcement tadi yang apa itu yang pengumuman ini sudah ada, ini tinggal menjelasin untuk menampilkan announcement kita tinggal nge-get aja sesuai dengan URL API-nya. Dan untuk edit announcement tadi kita juga bisa tinggal nge-setting IG announcement-nya yang apa itu yang pengen kita ubah sesuai dengan user ID. Jika user ID tidak cocok, maka akan keluar hanya feeder yang dapat mengedit pengumuman. Untuk delete announcement tadi itu ada memasukkan user ID-nya, maka akan otomatis announcement ke delete sesuai user ID yang dibuat tadi pada delete announcement. Dan juga di sini ada add kategori, pada add kategori tadi yang memasukkan nama dan user ID, ada show categories, delete categories. Oh, udah delete kategori saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.